Sadat, gimana kabarnya Sadat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Pantai botak. Ya, siapa tuh? Ada saya, Bu. Coba yang ngomong itu harus dimunculin dong wajahnya juga. Bilang papa nggak, Bu? Ah, baru habis Sadat tuh yang di mana nih? Baru 23 orang yang masuk. Oke. Udah bisa kita mulai? Mari menunggu yang lainnya. Gimana Abi? Boleh, Bu. Udah bisa kita mulai? Materi bab 1 luas bab 1 dan masuk bab 2. Oke, udah. Kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita akan memulai lagi pembelajaran ekonomi, akuntansi. Kemarin kita sudah bab 1 tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Abi tolong dipimpin. Ya, Bu. Ya, dipimpin doa dulu. Ya, Bu. Sebelum kita memulai PJ hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Ya, terima kasih Abi dan untuk yang lainnya yang sudah hadir. Hari ini Ibu akan mengulas kembali tentang materi kemarin. Kemarin kita sudah bab 1 masuk ya. Bab 1 kita akuntansi sebagai sistem informasi. Kita sudah mengenal sejarah akuntansi, pengertian, lalu ada pemakai, informasi akuntansi, karakteristik,
lalu prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntansi, dan etika profesi akuntansi. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali materi kemarin itu. Kemarin kalian sudah begitu banyak mempelajari kegiatan ini. Pada bab 1 ini yang awal memang sejarah akuntansi. Dari sejarah akuntansi itu terima kasih juga yang sudah mengirimkan hasil tugasnya sudah Ibu lihat. Ya. Nah, sekarang dari kegiatan awal yang kemarin sejarah akuntansi, apa yang kalian belum pahami dari situ? Gimana yang lainnya? Sebelum kita mulai melanjutkan kegiatan yang lain dulu, tentang sejarah awal dulu akuntansi. Itu ada identitas pemakainya, harus jelas ya, identitas itu harus ada pada saat kita akan mulai kegiatan akuntansi. Itu berhubungan dengan pemakai akuntansi informasi. Nah, sudah dibuka bukunya dulu halaman 7 pada bab 1 itu tentang sejarah akuntansi. Ibu akan buka sedikit tentang materi yang lalu-lalu dulu sebelum kita masuk ke materi yang bab 2. Nah, dari sejarah ini mana yang belum kamu pahami? Gimana Sadat, Abi, mungkin Adila, Aidan? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah Sudah, Bu. memahami ya? Intinya kita sebelum memulai kegiatan akuntansi ini kita harus mengenal dulu sejarah tentang akuntansi. Supaya kita juga memahami tentang kegiatan ini. Tujuannya apa? Supaya pemakai informasi akuntansi itu memahami dulu tentang akuntansi. Kita jadi harus juga tahu tentang sejarahnya. Kenapa sejarah itu akuntansi itu ada? Karena dimulainya pada tahun berapa? Dimulai pada tahun 1494 oleh Lukas Paciolo. Iya, pinter. Nah, itu ya, tentang apa sih Paciolo ini mengupasnya? Coba dibuka bukunya. Tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Double ping. Apa tuh? Coba. Anindita? Apa, Dit? Tentang apa? Di dalam buku itu dia bercerita apa? Tentang apa? Cara-cara pembukuan menurut ya, mencatat pasangan, benar. Nah, itu tujuannya ya, itu kegiatan dari kita mengenal sejarah akuntansi. Lalu ada pengertian dan manfaatnya. Ada yang masih belum paham? Pengertian dan manfaat akuntansi. Yang lain? Manfaatnya apa? Manfaatnya sebagai kita pengguna itu banyak. Kemarin sudah Ibu juga jelaskan kan pada awal. Kita kalau bertransaksi, kita juga harus menggunakan kan apa skalanya, yaitu tentang akuntansi kan. Kita kalau bertransaksi kegiatan kita sehari-hari deh. Kalau kalian jual beli atau kalian membeli barang di warung, di pasar, atau kamu membeli makanan, itu kan transaksi kan secara tidak langsung, itu transaksi kegiatan ekonomi akuntansi yang secara apa? Secara dasar. Nah, itu. Jadi, inilah kegiatan dan manfaat akuntansi itu buat kita semua. Itu tujuannya dari yang kecil-kecil dulu. Nah, kalian sekarang barulah belajar untuk kamu ke jenjang yang berikutnya. Nah, ini berikutnya yaitu akuntansi dan kegunaannya. Ada kegiatan akuntansi, kegunaan akuntansi, ya. Untuk pemakainya, siapa aja sih pemakainya? Coba. Siapa pemakainya? Yaitu kita. Ya kan? Benar nggak?
pemakainya. Iya, Bu. Untuk Iya, Bu. kita, para pengusaha, atau kita konsumen, itu sangat berguna. Lalu siapa lagi? Selain kita konsumen, ada kita pelanggan. Pelanggan juga supaya apa? Supaya tahu ya kan kegiatan kita bertransaksi. Terus ada pemakai dan kreditur, yaitu usaha, para pengusaha. Itu penting. Akuntansi ekonomi, pencatatan yang kita dalam keseharian, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Nah, disinilah kita mengenal karakteristik juga ada. Terus ada lagi bidang-bidang akuntansi. Nah, bidang-bidang akuntansi ini yang perlu kalian kenal. Ibu ingatkan kembali, ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksa atau auditing, akuntansi perpajakan. Nah, ini kamu jurusan IPS atau ekonomi, nanti untuk jenjang yang kamu akan perguruan tinggi bisa mengambil jurusan ini. Ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, ada auditing, dan ada perpajakan. Nah, inilah salah satu pengenalan dari akuntansi yang ada. Nah, pengembangannya nanti sejalan dan seiring waktu itu digunakan pasnya untuk apa? Kayak akuntansi keuangan, gunanya untuk apa? Pelaporan ke keuangan sehari-hari yang dilaksanakan oleh kita konsumen atau para pengusaha atau para jasa dan lain-lainnya. Lalu ada bidang akuntansi biaya, gunanya untuk apa sih? Coba ada yang tahu? Adila, akuntansi biaya apa Adila? Coba dibaca bukunya. Yang lain? Ada nggak tahu? Anindita, Sekar, Aida. Itu bukan Bu yang memfokuskan kajian pada masalah penetapan dan pengendalian biaya. Iya betul. Itu untuk tujuannya pengendalian biaya. Benar Kamila. Nah, lalu akuntansi manajemen apa? Tentang apa? Ayo. Nih, kamu supaya mengetahui juga nih. Kamu akan berkecimpung di dalamnya. Kalau manajemen apa? Ada Sekar, Aidan, Angelisa, Atika, nah Daniel nih. Fauzan, Firza, ayo Hapso, yang lain mana? Ibu, saya mau jawab. Ya, silakan Kamila. Kalau saya manajemen itu artinya kan mengendalikan kegiatan perusahaan. Jadi ya kajiannya itu tertuju pada pengendalian kegiatan perusahaan, memantau arus kas gitu, bukan atau juga Iya. pengambilan keputusan. Betul. Berarti dia tugasnya apa menekan atau membentuk kajian-kajian pada pengendalian kegiatan perusahaan. Nah, itu tujuannya untuk memantau dan menekan pengendalian keuangan pada perusahaan tersebut. Itu akuntansi manajemen. Jadi kalian juga bisa harus memantau. Ya, terima kasih Kamila. Benar jawabannya. Yang lain mana nih? Ayo ada yang lain mungkin menambahkan? Lalu ada akuntansi pemeriksa, auditing. Udah tahu belum auditing itu apa? Ayo yang lain. Ibu mengingatkan kembali sebelum kita masuk ke pembelajaran. Hari setelah ini kalian kan ada UH pertama hari Rabu. Nah, kita mengulas dulu dari materi-materi yang bab 1 ini yang kita akan bisa kamu pelajari kembali. Ayo. Loh, kenapa ini? Kok remote?
Loh, kenapa tuh? Kamila kok live? Loh, kenapa? Oh, maaf kepencet. Ya, oke Bu. Ayo, yang lain lagi. Ayo. Bu, kalau mau jawab Bu, Nah, yang akuntansi iya pemeriksaan. silakan. Kan kalau akuntansi pemeriksaan itu kan berarti akuntansi yang berkaitan sama pemeriksaan terhadap laporan yang dihasilkan akuntansi keuangan sama memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan tersebut gitu kan. Iya. Oh, habis suaranya gini, Pi. Berapa Bu? Suaranya kesek-kesek. Ya, Bu, Udah yuk. Udah. Kenapa? Akuntansi pemeriksaan itu kan akuntansi yang apa namanya? Berkaitan sama pemeriksaan terhadap laporan yang dihasilkan akuntansi keuangan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan tersebut, begitu. Iya. Terus yang ditanyakan gimana? Jadi maksudnya bidang akuntansi berkaitan dengan pelaporan atau perusahaan khusus yang memusatkan yang gitu ya, berkaitan dengan kenapa dia harus berperilaku atau bersikap jujur. Kan kalau dalam bidang akuntansi, kalau pencatatan itu harus benar-benar didasarkan dengan data yang akurat dan ada. Nah, data ini diambil dari mana? Dari kita bertransaksi kan? Nah, transaksi itu ada yang namanya Ada kwitansi, faktur, ya kan? Nah, dari situ, dari pembelian itu kita bisa melihat. Nah, pembelian itu kan ada pembelian yang memang asli dari hasil yang kita beli, nanti sebagai pelaporannya hasil itu, ya kan? Nah, inilah yang dimaksud dengan harus ada kejujuran. Jadi kejujuran dalam bertransaksi itu harus benar-benar, misalnya Abi ngeluarin nih, untuk yang lainnya, misalnya kamu beli lampu bohlam, misalnya 5 watt deh. Berapa harganya? Misalnya 15.000. Ya kan? Kamu dapatlah bon atau faktur atau kwitansi 15.000. Nah, tapi mungkin kalau kamu nggak jujur, itu harganya kamu naikkan dulu sebelum kamu mencatat di transaksi, maksudnya begitu. Jadi harus punya sifat kejujuran dalam bertransaksi. Supaya apa? Jangan sampai perusahaan dirugikan oleh kita, ya kan? Kan ada 1-2 orang karena tidak jujur untuk kepentingan diri sendiri, akhirnya perusahaannya tidak berjalan dengan baik karena bagian keuangannya tidak jujur, itu seperti itu. Oke, terima kasih. Yang lainnya, kenapa Kamila tadi kok live? Ayo masuk lagi Kamila. Maaf tadi kepencet tuh Kamila. Ya. Ayo yang lainnya, ada lagi mungkin pertanyaannya? Sebelum kita melanjutkan, lalu ada apa lagi? Akuntansi internasional, akuntansi lembaga nirlaba, akuntansi anggaran, akuntansi sektor publik. Nah, ini akuntansi pemerintahan, ini yang memang yang sekarang-sekarang ini banyak memang tentang akuntansi pemerintahan, mengulas tentang kegiatan-kegiatan itu. Di dalamnya kita ada pengendalian tentang apa kegiatan-kegiatan itu ya, ada sistem akuntansi, informasi akuntansi. Nah, ini untuk lebih detailnya lagi kamu baca dulu, kalau lagi nanti kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu. Halo, ada lagi nggak? Lalu profesi akuntansi ini yang sering diminati juga, akuntansi perusahaan, akuntansi publik, akuntansi pemerintah, akuntansi pendidik. Nah, itu ya, itu gunanya. Maaf tadi kepencet ya Sandra ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Ayo kita mulai lagi. Nah, ini profesi-profesi yang memang sekarang juga banyak diminati, yang tadi Ibu jelaskan tadi. Ada akuntansi perusahaan, publik,
Nah, ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Akuntansi pemerintah yang tadi Ibu sebutkan sebagai pegawai negeri sipil atau petugas menjalankan fungsi akuntansi untuk keperluan pelanggaran pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Nah, ini namanya kalau di kita itu BPK, akuntansi pemerintah. Nah, ini tugasnya itu mengawasi. Yang tadi kayak Abi tanyakan, itu kalau misalnya kita punya perusahaan sendiri tapi tidak seenak-enaknya kita membuat pelaporan keuangannya, pengeluaran keluar masuk uangnya, yaitu tadi peran dari kitanya harus jujur dalam mengupdate keuangan bertransaksi. Itu modal utama kita, ya. Makanya nanti kalau kalian masuk sebagai di lembaga pemerintahan, misalnya di akuntansi pemerintah, kamu sebagai pegawai, nah kamu di situ bagian keuangan, nah kamu harus benar-benar bagaimana memberikan pelayanan. Lalu nanti ada kantor pajaknya, bagaimana memberikan pelayanan di pajaknya dengan transaksi-transaksi itu. Jangan sampai pernah kan kejadian yang petugas pajaknya melakukan apa hal-hal yang tidak seharusnya. Dia memasukkan, saya tadi memasukkan apa data-data. Nah, itu yang harus sebagai seorang akuntan itu dipegang sikap jujur dan memang integritas dalam pekerjaan. Nah, itu ya. Oke, dari sini ada yang mau tanya lagi untuk bab 1 ada etika profesi, yaitu ada standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi, standar konsultan, pengendalian mutu, kompartemen akuntan publik. Nah, dari sini ada yang mau tanya? Ayo sebelum kita lanjutkan ke bab 2, karena kita 2 jam ya sekarang, waktunya terbatas. Ayo, Ibu membuka, kita tanya jawab dulu. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham? Bab 1 ini kita sudah paham belum? Lukas Fasilio itu berasal dari mana sih? Ayo, ada yang tahu? Dari Italia, Bu. Iya, pinter. Siapa tuh, Karisa ya? Iya. Yang tadi ya, pencetus pertama tentang akuntansi. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, dan menjual investasi saham yang dimiliki adalah siapa? Investor, Bu. Iya, Safira benar, pinter. Nah, nanti dibaca-baca lagi ya. Berarti kita bab 1 ini tentang akuntansi sebagai sistem informasi sudah jelas belum? Tentang definisinya. Udah, karakteristiknya. Sudah, Bu. Oke. Berarti kita masuk ke bab 2 ya. Tidak bisa? Bisa, Bu. Ada mau lagi mau ditanyain dulu nggak? Bab 1 dulu nih, kita matengin dulu. Mungkin ada kalian yang bertanya lagi. Mungkin ada bidang-bidang akuntansinya. Mungkin ada yang pengen nanti berkecimpung di dalamnya. Kamu memahami dulu sebelum kita lanjut ke lebih yang dalam lagi. Ada tentang akuntansi perpajakan. Apa sih? Berkaitan dengan apa? Perpajakan. Di situ ada nanti bagian-bagiannya. Kamu harus mengenal itu tentang SPT. SPT apa? Surat pemberitahuan tahunan tentang pajak. Ada nanti perhitungan PPH, PPN. Nah, PPH itu untuk apa? Pajak perorangan. Kalau PPN itu untuk pajak perdagangan. Nah, ya. Nanti dalam akuntansi kita nanti mulai di bab 2
kita akan mulai persamaan dasar akuntansi. Nah, itu nanti akan kita mulai dengan tabel-tabelnya. Ada tabel tentang yang 5 kolom. Berapa kolom, ayo? Berapa kolom? Ayo tabelnya. Ada yang tabel sangat sederhana. Tentang apa? Ayo, lupa kan? Padahal Pak Agus sudah ngasih kan? Kemarin kelas 11 kamu udah dapet kan akuntansi pengenalan dari Pak Agus? Gimana, Abi? Udah dapet belum? Yang dasarnya debit kredit. Itu yang sangat sederhana. Loh, mana suaranya nih pada? Ayo. Hah? Gimana? Sekarang kita mulai masuk ke bab 2 ya, langsung ya. Berarti bab 1 sudah tidak ada pertanyaan lagi tentang bab 1. Ayo. Oke, sudah. Nah, berarti kita masuk ke bab yang kedua ya. Nah, sekarang nanti Ibu kasih materinya. Yang kemarin materi bab yang pertama, UKBM pertama sudah Ibu kirim ke kalian. Nanti untuk yang UKBM yang berikutnya ini tentang persamaan dasar akuntansi akan Ibu berikan juga ke kalian. Nah, di sini nanti tentang persamaan dasar akuntansi. Di sini kompetensi dasarnya mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Lalu yang keduanya menyajikan persamaan. Jadi ada indikator 32 dan 42. 32-nya mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, 42-nya menyajikan persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini nanti ada tujuan pelajaran ya, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Berarti kalian bisa menganalisis, menyimpulkan informasi, serta membuat data tentang hubungan penyusunan siklus dan membuat laporan keuangan. Nah, di sini berarti yang perlu kamu kembangkan dari sikap ini ada sikap religius, kemandirian, jujur, penuh tanggung jawab, teliti, kerja keras, dan kerjasama. Nah, ini ya yang tujuan dari pembelajaran ini supaya tadi yang dicapai kamu ada kemandirian, religiusnya, ada jujur, ada penuh tanggung jawab, teliti, kerja keras, dan kerjasama. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita. Lalu ada, coba dibuka halaman 31. Nah, sekarang kita 30-nya dulu. Sudah bukunya dibuka. Bab 2, halaman 30. Nah, sekarang kita dilihat dulu alur pembelajarannya. Ada persamaan dasar akuntansi. Di sini ada konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, di situ ada tentang antara lain yaitu tentang aset. Aset itu liabilitas dan aset utang ditambah modal atau aset kewajiban ditambah modal atau aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Nah, ini yang perlu kamu ketahui dulu ya, konsep dasar akuntansi. Lalu ada analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan akuntansi, terdiri atas kata karakteristik transaksi, prinsip dasar dalam melakukan analisis transaksi. Nah, ini alur pembelajarannya dalam persamaan dasar akuntansi. Aset, liabilitas, yaitu apa? Aset itu barang yang akan awal dimiliki oleh perusahaan, ya. Nah, lalu di halaman 31 ada aset, yaitu bisa aset itu masuk di debit
atau masuk di kredit. Nah, lalu liability and quality itu bisa masuk di kredit atau di debit sebaliknya. Kamu memahami dulu. Coba. Udah paham belum? Sudah dibaca? Dilihat bukunya? Sudah bisa memahami dulu? Oke? Ada mau bertanya? Waktu kita karena nggak banyak nih, ayo. Bukannya Alhamdulillah nggak ada, Bu. Iya, Sadat kenapa? Mau tanya apa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ibu, maaf Iya. Bu. Iya, Maaf, Kamila. Bu. Apa tadi? Aset apa? Aset. Aset itu bukannya masuk ke kredit ya, Bu? Ada yang Debit, masuk debit, kredit, debit. ada yang debit, tergantung. Oh, ada dua ya, Bu? Ada dua. Nah, coba deh kamu baca dulu. Sekarang aset. Nih, kan aset itu termasuk yang di dalamnya ada kas ya kan? Utama kan? Benar nggak? Coba Iya, Bu. kas adalah alat pembayaran untuk perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan masa depan. Manfaat ekonomi dari sumber, ya kan? Nah, ini kas adalah alat pembayaran milik perusahaan yang siap digunakan seperti uang tunai, cek, kontan. Ada yang piutang adalah hak perusahaan yang masih dibawa oleh pihak lain seperti tagihan kepada karyawan atas pinjaman ke perusahaan. Nah, ini masuk di mana nih? Kalau kas yang sebagai alat pembayaran berarti dia masuknya di mana? Debit atau kredit? Debit. Debit. Ya, karena kita apa? Keluar apa masuk? Kenapa di debit? bayaran keluar. Keluar. Iya, betul. Nah, kalau piutang, berarti masuknya di mana? Orang tersebut masih hutang, uangnya kita berarti masih tertahan ya kan? Belum masuk di kas, berarti masuknya mana? Kredit. Iya, betul. Nah, itu cara membedakan, berarti aset itu ada yang masuk di debit, ada yang di kredit. Berarti kita harus memahami dulu ya. Aset itu sebagai pengeluaran atau penerimaan. Nah, itu baru kita bisa masukkan di debit atau kredit. Sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Lalu ada peralatan kantor. Nah, ini juga peralatan kantor masuk di debit atau kredit. Kalau di sini peralatan kantor adalah suatu alat yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam kegiatan operasi jangka panjang, seperti kursi, meja, komputer, LCD, telepon, printer, dan lain-lain. Nah, ini aset yang dimiliki oleh perusahaan. Masuknya debit atau kredit? Ayo, masuknya debit atau kredit? Maaf, Bu. Bisa ulang pertanyaannya? Nah, dari halaman 32, coba kamu buka bukunya dulu. Itu peralatan kantor yang dimiliki oleh perusahaan. Berarti dia asetnya apa? Aset tetap. Berarti masuknya di mana? Aset tetap, Bu. Iya, aset tetap berarti debit. Berarti dia nanti kenapa kalau misalnya aset tetap, berarti kalau nanti dia ada penyusutan kan, barang itu disusutkan pada berapa tahun dia akan kurang, nah itu harganya mengurangi dari aset. Nah itu bisa direvisi lagi asetnya pada permulaan, misalnya aset awal kamu mendirikan perusahaan, kamu menanamkan modal, kasnya masuk sebesar 100 juta. Dengan ada peralatan kantor, dengan tadi bangunan dan lain-lain itu sebagai aset. Nah, pada nanti 5 tahun ke depan, misalnya aset itu akan berubah atau tidak. Nah, itu seperti itu. Kalau aset itu pada 5 tahun mengalami perubahan, berarti aset itu bisa mengalami penyusutan. Paham nggak? Oke ya.
Terus di sini ada perlengkapan, ada tanah. Nah, ini juga termasuk dengan aset bangunan yang tadi Ibu bilang ada kendaraan. Nah, itu aset tetap, yaitu berarti masuknya di debat. Lalu ada liabilitas atau kewajiban utang. Nah, ini yang tadi bisa masuk di kredit, ekuitas atau modal. Nah, sekarang ada FRIFE. FRIFE itu pengambilan. Pengambilan itu masuk debit atau kredit? Kredit, Bu. Iya, betul, pintar. Terus kalau beban? Beban merupakan arus keluar. Ya, arus keluar. Kredit, Bu. Iya, betul. Beban itu berarti pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sesuatu atau kegiatan untuk bertransaksi. Atau misalnya penjualan atau pembuatan barang dan jasa. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ada kita masuk fungsi persamaan dasar akuntansi. Ya. Sekarang kita sudah masuk ke persamaan dasar akuntansi, ada sumber-sumber pencatatannya. Nah, yang tadi pada awal sudah juga ada yang bertanya. Nah, ini bukti-bukti pencatatan itu ada pencatatan intern atau transaksi internal dan bukti pencatatan ekstern atau transaksi eksternal. Paham nggak maksudnya? Intern dan ekstern. Paham nggak? Ayo, yang lainnya mana nih? Nur Aima, Safira, Kania, Timothy. Yang termasuk bukti pencatatan ekstern dan intern dan ekstern. Berarti kalau pencatatan internal itu pencatatan untuk di dalam, dan pencatatan ekstern pencatatan yang digunakan untuk sebuah pelaporan itu namanya ekstern untuk dikeluarkan sebagai transaksi keuangan. Nah ya, lalu macam-macam buktinya tadi ada kwitansi, ada nota, ada cek, ada faktur. Siapa yang belum pernah mengenal, belum melihat kwitansi itu apa? Ada nggak bukti kwitansi? Nggak ada, Bu. Sadat udah tahu bukti kwitansi apa? Itu yang apa kalau beli barang sesuatu dapat kwitansi, bukti pembayaran, bukan, Bu? Iya, betul. Kwitansi itu kalau dalam pembayaran itu banyak ya. Ada yang memang kwitansi yang dikeluarkan tidak pakai PPh atau PTN. Nah, kalau kalian makan contohnya di McD, itu kwitansinya, faktur pembeliannya ada PPN-nya nggak? Ada, Bu. Ada. Berapa persen? 10%, Bu. 10%, iya, pintar. Berarti sering makan ya? Ya. Nah, kalian tuh makan di, contohnya aja di McD, di rumah makan. Kamu kena pajak kan? Nah, kalau di rumah kena pajak nggak? Enggak. Bedanya apa? Bu. Pajaknya disetor mama ya. Nah, itu bedanya ya. Kalau kita makan, misalnya kita transaksi kena pajak atau tidak. Lalu kalau kita membeli di warung, kita bertransaksi beli makanan atau minuman atau mungkin apa barang-barang lainnya, misalnya kita beli sabun. Kalau kita beli di warung kena pajak nggak sih? Enggak, Bu. Enggak. Kalau kita beli di toko besar ada pajaknya enggak? Ada, Bu. Ada. Berapa persen? Ya, selamat datang Ibu, selamat bergabung. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan banyak tamu nih, anak-anak tuh. Terima kasih Bu Ana yang sudah bergabung mengikuti pembelajaran kita hari ini.
Nah, yang tadi Ibu lanjutkan, kenapa biasanya kita berbelanja di warung dengan toko, misalnya Farmart, Indomaret, atau mungkin tempat-tempat lain ya. Nah, itu bedanya. Kalau di warung kita tidak menggunakan pajak, tapi kalau kita berbelanja di toko atau tempat-tempat yang memang harus ada membayar pajak, berarti kita membayar pajak. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini aset itu yang tadi sama dengan aset utang ditambah modal atau aset kewajiban ditambah modal. Nah, sebelum kita masuk ke berikutnya, Ibu akan tadi menyampaikan lagi sumber pencatatan, ada kwitansi, ada nota, ada cek, ada faktur, ada nota debit. Nah, dari sini yang Ibu sebutkan, kalian sudah pernah memahami semua kan apa yang namanya kwitansi, bentuknya seperti apa, nota seperti apa, cek, pernah nggak lihat cek? Kalau kalian bertransaksi di bank, kalau kalian menggunakan misalnya kamu punya uang di bank menabung, lalu nanti kamu akan mengeluarkan uang dalam bentuk misalnya perusahaan, nah itu pengeluarannya sebuah cek. Sebuah cek itu ya perintah diterima oleh pihak lain sebagai alat melakukan pembayaran. Misalnya perusahaan beli barang kebutuhan, misalnya alat karena biasanya para pengusaha ini tidak langsung membayar cash, tapi membayarnya dengan cek. Cek itu ada yang cek tunai, ada yang cek itu nanti dibayarkan dengan masa tenggang waktunya. Ada pernah seperti itu? Dari kalian pernah? Mungkin ada yang lainnya coba? Pernah nggak? Siapa yang udah pernah lihat? Atau ada yang pernah orang tuanya mungkin punya? Cek itu apa sih? Ya. Kamila? Atau Abi? Atau Sadat? Aidan? Belum pernah? Wah, besok nanti ya Ibu dalam... Pernah, Kamila? Bentuknya seperti apa? Sama kan? Seperti kwitansi kan? Persis sama kayak kwitansi. Cuman dia hanya nanti ada nomornya. Kalau cek itu ada nomor di atasnya. Setiap kita nomor seri, Bu. Nomor seri, iya. Itu nomor seri bagi pemegang cek itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itu bank itu udah punya kode tersendiri tentang cek tersebut. Misalnya Kamila menabung di bank dengan nanti akan mengeluarkan dengan cek atau nanti faktur pembayarannya itu ada nomor-nomor serinya. Jadi apabila ada orang memalsukan ketahuan, oh iya ini punya cek siapa, nanti didata, dilihat. Nah itu seperti itu ya. Nah untuk berikutnya nanti Ibu akan memberikan contoh-contoh kwitansi, ada nota, ada cek, ada faktur ya. Lalu faktur ada yang belum paham juga? Gimana faktur? Faktur itu bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Nah, ini tujuannya supaya kita juga bisa mencatat transaksi yang ada dibuat oleh para penjual kepada kita. Ada faktur asli sebagai bukti pencatatan, sedangkan penjual akan menerima faktur tembusannya. Pernah kan seperti itu melihat? Berarti dalam apapun bertransaksi, pasti pihak penjualnya mempunyai arsip untuk dokumen sebagai pencatatan bahwa barang tersebut sudah dibeli oleh pembeli, dan pembeli juga mendapat faktur bukti transaksi pembelian untuk juga kita sebagai pencatatan. Itu saling antara penjual dan pembeli ada transaksi seperti itu ya. Sudah paham? Lalu ada nota debit atau memo. Nah, ini biasanya yang mungkin masih belum kamu pahami, yaitu nota yang berisikan bahwa perkiraan langganan di debit karena pengembalian barang yang dijual.
atau barang yang dibeli. Kenapa sih atau debit memo ini? Nah, biasanya ini nota yang berisikan tentang perkiraan pelanggan itu mengembalikan barang. Misalnya barangnya itu kalau pada saat pembelian kita membuat perjanjian dulu dengan penjualnya. Untuk penjualnya, apakah misalnya nanti barang yang sudah kami terima, kalau ada kerusakan atau hal apapun, boleh nggak kita menukarkan? Nah, itu perjanjian awal. Nah, itu tapi nota debitnya atau memonya itu jangan sampai dibuang. Itu bukti kita bertransaksi bahwa kita memang benar melaksanakan pembelian di perusahaan tersebut. Nah, itu seperti itu. Ada memo atau memorial karena bukti peminjaman perusahaan, bagian akuntansi atau urusan akuntansi. Nah, ini bukti kalau bagian keuangan itu mengeluarkan keuangan. Nah, sudah paham kalian semua? Pembelajaran hari ini sudah akan berakhir nih. Kita gimana? Ada yang mau bertanya? Ayo. Saya masih boleh bertanya nggak, Bu? Boleh, silakan Kamila. Mau bertanya apa? Saya mau bertanya. Selain akuntansi, ada nggak sih, Bu, aplikasi yang bisa digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan? Bisa, tapi secara yang keuangan itu memang desainnya seperti akuntansi. Itulah akuntansi di sini. Ya, cuma hanya mungkin modelnya aja, Kamila. Modelnya ada yang bentuknya untuk misalnya kalau kita perusahaan bentuknya macamnya iya sangat sederhana apa debit dan kredit doang kan 2 kolom kan. Nah, tapi ada yang mungkin orang tidak mengenal sampai yang 10 kolom atau 10 lajur itu. Yang ada sampai jurnal penyesuaian. Biasanya perusahaan itu dari awal dulu, dari dia transaksi sehari-hari seperti misalnya buku kas harian. Nah, itu buku kas harian itu gunanya untuk pencatatan pengeluaran dalam kegiatan sehari-hari. Itu bisa misalnya dibuatkan bukunya satu-satu, misalnya untuk pembayaran telepon dan listrik 1 buku, misalnya seperti itu. Lalu untuk pembelian apa, misalnya barang dagangan seperti tentang sembako, misalnya itu bisa 1 buku. Nah, ada memang yang perusahaan seperti itu, tapi intinya semua kegiatan itu, kalau yang harian itu kurang lengkap memang, tapi itu transaksi dalam harian. Nah, kalau nanti untuk bulanan barulah digabungkan semua transaksi harian, dijadikan nanti pelaporan dalam misalnya seperti yang neraca lajur, itu pelaporan seluruhnya. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bertanya mulu ya, Bu. Nggak apa-apa, Ibu senang malah kalian bertanya. Berarti kalian masih banyak yang harus digali, ya kan? Nah, ayo yang lainnya, boleh tanya lagi sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, inilah tentang akuntansi ya. Berarti akuntansi itu memang kegiatan kita sehari-hari. Mungkin kalian itu menganggapnya, akuntansi nggak perlu ya. Padahal itu sangat perlu juga. Kalau kita yang tadi Ibu bilang tadi awal, kenapa? Kita punya uang. Uang kita dalam sebulan digunakan untuk apa sih? Nah, itulah yang gunanya bisa kita lihat dalam pembukuan yang sehari-hari kita bisa masukkan. Misalnya, kamu terima uang misalnya bulanan dari orang tua sebesar berapa? 500.000 rupiah misalnya. Nah, 500.000 ini digunakan buat apa sih, gitu kan? Nah, inilah yang kamu bisa catat, misalnya tanggal 1 untuk beli apa, tanggal 2 untuk beli apa. Nah, dalam sebulan 500.000 habis nggak uang kamu? Nah, itu transaksi yang sangat mudah yang sehari-hari kita lakukan. Nah, itu sudah. Yang lainnya sudah bisa memahami? Oke. Untuk pelajaran hari ini kita sudahkan, ya? Atau mau tambah waktu lagi?
Nah, hari ini terima kasih anak-anakku sudah hadir dan Ibu Ana yang hadir menemani kita dan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imam Prasaja. Pembelajaran pada hari ini. Inilah materi kita pada hari ini, Mbak, Ibu, tentang kegiatan akuntansi. Kita sudah memasuki bab yang kedua. Anak-anakku, kalian bisa membaca kembali materi yang sudah kalian punya, sudah dipinjamkan dari perpustakaan, bisa kalian pelajari kembali. Nah, untuk pelajaran berikutnya, kalian nanti tanya melalui WA grup kita ya. Nanti bisa ditanyakan ke Ibu materi-materi apa lagi yang memang pahami. Untuk yang berikutnya, untuk besok kalian bisa belajar mempelajari kegiatan materi yang itu supaya hasil yang oleh bagus. Terima kasih hari ini kalian sudah hadir dalam pertemuan kita. Dan jaga kesehatan di ya, dan pola makan juga dijaga, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa nanti di list ya. Ya. Assalamualaikum Bu Widya. Ya Ibu. Ya. Dan Pak Imam ada ya di room ini? Oh ya. Ada. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Bu Ana. Oke. Assalamualaikum anak-anakku yang saya banggakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Iya. Waalaikumsalam Bu. Oke, kenalkan anak-anak, Bu Ana dari pengawas sekolah kalian yang bertugas untuk mendampingi sekolah kalian dalam memajukan sekolah, meningkatkan mutu. Kali ini Bu Ana bergabung ke kalian pada saat belajar dan alhamdulillah saya ikutin materi kali ini sangat menarik sekali, terutama untuk kehidupan sehari-hari maupun nanti kalian di masa yang akan datang di dunia kerja. Anak-anak, kalian harus punya mindset bahwa belajar di rumah pun juga bisa menyenangkan dan bermakna, karena kalian masih kita semua masih masa pandemi yang kita harus menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang terdekat kita dan juga semua warga sekolah ini. Jadi walaupun kita masih dalam masa pandemi, kita tetap bisa belajar dengan efektif seperti yang barusan kalian lakukan tadi. Menyenangkan sekali materinya, dan salam sehat, jaga kesehatan, tidak keluar di rumah apabila tidak penting sekali, karena dengan kita ada di rumah kita menjaga kontak dengan orang lain sehingga nanti bisa segera pulih kembali, rantai pandemi terputus, kita segera belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, dengan kegiatan belajar mengajar yang lebih menyenangkan lagi. Salam sehat buat kalian semua, juga orang tua, titip salam ke orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oh iya, satu lagi Bu Widya, apa formnya sudah saya kirim di chatting untuk anak-anak mengisi formnya, anak-anak ya. Iya Bu, nanti saya ingatkan ke Ya, di chatting sudah saya kirimkan. Ya, minta tolong anak-anak diisi ya. Sekarang berlanjut ke mata pelajaran berikutnya ya. Oke. Terima kasih Ibu. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku bisa langsung mengikuti pembelajaran berikutnya, ya.
Jangan lupa tetap yang tadi disampaikan, jaga kesehatan, tetap di rumah, ya. Tidak melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah kalau tidak ada hal apapun. Dan kita dari sekolah juga melarang kegiatan yang memang untuk berkumpul di luar. Oke ya, terima kasih. Bagi yang belum mengambil buku perpustakaan, bisa hari ini diambil lagi yang kekurangannya ya. Ya. Oleh orang tua, Bu. Ya. Orang tua yang bawa kan? Ya, orang tuanya diingatkan kembali untuk yang kalian belum mengambil buku perpustakaan, untuk mengambil segera di perpustakaan ya. Oke ya. Oke, jangan lupa itu yang tadi Ibu Ana sampaikan, di settingnya kamu isi. Ya. Lalu nanti jangan lupa juga absen hari ini untuk yang tidak hadir. Kenapa tidak hadir nih? Ya, oke ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ya, kamu nanti baca lagi ya, bukunya, anak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.